Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Pada akhir tahun 1680, pemerintahan tertinggi Belanda menyetujui isi teks perjanjian yang ditujukan kepada para penguasa Cirebon. Kemudian pada saat tahun baru 1681, 7 orang utusan dari 3 penguasa Cirebon yang tinggal di Batavia menghadiri upacara kenegaraan di rumah Riklof van Goens, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru saja mengundurkan diri pada tanggal 29 Oktober tahun 1680 yang dipimpin oleh Jacob van Dyk. Setelah bersulang untuk keselamatan Raja Belanda dengan anggur Spanyol, maka diserahkan surat keputusan pemerintah tertinggi Belanda untuk ketiga penguasa Cirebon, disertai dengan hadiah-hadiah kepada mereka dan atasan mereka yaitu para penguasa Cirebon. Menjelang malam harinya Jacob van Dyk berlayar dengan 2 buah kapal, diikuti oleh perahu-perahu yang membawa para utusan Cirebon menuju ke Cirebon. Jacob van Dyk sampai di pelabuhan Cirebon 4 hari kemudian yaitu tanggal 5 Januari tahun 1681. Iring-iringan Jacob van Dyk disambut oleh tembakan meriam dan Kapten Joachim Michief yang telah terlebih dahulu ada di Cirebon. Pada tanggal 4 Januari tahun 1681, para penguasa Cirebon yakni Sultan Sepuh dan Sultan Anom, dipaksa untuk membuat perjanjian bahwa Cirebon menjadi sekutu setia VOC dan Belanda. Pada keesokan harinya, tanggal 6 Januari tahun 1681, diadakanlah upacara yang dihadiri oleh para penguasa Cirebon, di alun-alun Cirebon yang disertai tembakan meriam sebagai bentuk penghormatan. Kemudian surat keputusan pemerintahan tertinggi Belanda yang dibawa dari Batavia pada tanggal 1 Januari tahun 1681 tersebut dibacakan. Pada tanggal 7 Januari tahun 1681 dimulailah perundingan antara VOC dan para penguasa Cirebon, serta memaksa mereka untuk menyetujuinya, dan pada malam harinya dicapailah kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian antara Belanda dan Cirebon. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani oleh ketiga penguasa Cirebon. Pada perjanjian tersebut Belanda diwakili oleh Komisioner Jacob van Dyk dan Kapten Joachim Michief. Perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon, di antaranya perdagangan komoditas kayu, beras, gula, lada, serta kayu jati, sekaligus menjadikan Kesultanan di Cirebon menjadi protektorat Belanda atau wilayah di bawah naungan Belanda. Perjanjian Belanda, Cirebon 1681, juga membatasi perdagangan, membatasi pelayaran penduduk dan memastikan VOC memperoleh hak di sana. Pada tahun yang sama juga Kesultanan di Cirebon menegaskan kembali klaimnya atas wilayah-wilayahnya di selatan yaitu Sumedang, Galuh dan Sukapura kepada Belanda. Semenjak Kesultanan Cirebon dibagi menjadi 2 kesultanan dan 1 peguron, kisruh antara keluarga keraton tidak langsung selesai begitu saja. Perihal hubungan berdasarkan derajat atau pribawa dalam kekeluargaan di Kesultanan Cirebon dahulu menjadi bahan pertikaian yang berlarut-larut, hingga akhirnya pihak Belanda mengirimkan utusan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai ikut campurnya Belanda dalam urusan internal Kesultanan di Cirebon. Pada tahun 1681, ditunjuklah Letnan Benjamin van der Meer sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Jan Mulder dan van der Meer pernah memberikan laporan berkaitan dengan hubungan antara keluarga bangsawan di Cirebon. Mereka menyebut bahwa Sultan Anom atau Pangeran Kartawijaya masih terhitung sebagai kerabat Kesultanan Banten, sementara Pangeran Nasiruddin atau Wangsakerta sama sekali bukan kerabat Kesultanan Banten. Menurut budayawan Cirebon, laporan dari Jan Mulder dan van der Meer tersebut sejalan dengan naskah wawacan yang selama ini beredar terbatas di kalangan para kerabat keraton Cirebon, di mana dikisahkan bahwa Pangeran Kartawijaya atau Sultan Anom sesungguhnya berbeda ibu dengan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta.
Pada tahun 1684, Belanda menunjuk Jacob Cooper sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1685, Belanda menunjuk Marten Samson sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Perjanjian 1685, Fort Bescherming dan penghancuran tembok Kuta Cirebon. Pada tanggal 3 November tahun 1685, 4 tahun setelah perjanjian monopoli dagang Belanda terhadap Cirebon, Belanda mengirimkan pejabat penghubung Belanda yaitu Francois de Tak. Pada akhirnya terciptalah sebuah perjanjian baru yang ditandatangani ketiganya pada tanggal 4 Desember tahun 1685. Isi perjanjian tersebut diantaranya berisi penyataan tentang pemerintahan dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh para Sultan Cirebon, bahwa VOC adalah penguasa Cirebon. Masalah pemerintahan di Cirebon akan dipimpin oleh masing-masing sultannya, seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian sebelumnya. Para Sultan Cirebon tetap menjalankan pemerintahannya, akan tetapi tetap di bawah kekuasaan VOC. Para Sultan Cirebon tidak boleh mengeluarkan perintah sendiri-sendiri, melainkan harus melalui perundingan dengan para mantri atau pejabat kesultanan. Masing-masing Sultan Cirebon memiliki lebih dari satu mantri. Sultan Sepuh memiliki 3 mantri, Sultan Anom dan Pangeran Nasiruddin masing-masing memiliki 2 mantri. Para mantri harus dipilih oleh VOC, maka seluruh keputusan para mantri harus dengan sepengetahuan pihak VOC. Pihak VOC diperkenankan untuk membangun benteng di Cirebon, sementara pihak Kesultanan Cirebon dilarang untuk membangun pertahanan di sekitar keraton. Setahun kemudian setelah ditandatangani perjanjian 1685, pada tanggal 30 Maret tahun 1686, pada masa kepemimpinan Adrian Williamson, sebagai pejabat penghubung Belanda untuk wilayah Kesultanan Cirebon, berdasarkan hasil rapat pemerintahan tinggi Belanda, Gubernur Jenderal Johannes Campuys atas usulan Francois de Tak, maka akan dibangun sebuah benteng yang diberi nama Fort de Bescherming. Sejak itu Belanda mulai menghancurkan tembok Kuta Seroja atau tembok Kuta Cirebon. Material dari tembok Kuta Cirebon yang diperkirakan telah dibangun sebelum 1596 dengan bantuan Danang Sutawijaya dari Mataram. Kemudian dipergunakan oleh Belanda untuk membangun Fort de Bescherming yang berlokasi di sekitar pelabuhan Cirebon. Fort de Bescherming dipergunakan oleh VOC sebagai tempat tinggal, sekaligus kantor bagi residen Belanda untuk Cirebon. Bahwa dalam hubungan-hubungan yang sifatnya keluar, Kesultanan di Cirebon hanya diwakili oleh seorang Syah Bandar saja atau yang pada waktu itu adalah Tumenggung Raksanegara. Hal itu dimaksudkan agar perpecahan yang terjadi di Kesultanan di Cirebon tidak diketahui oleh pihak asing. Namun perjanjian tanggal 4 Desember tahun 1685 tidak berhasil memadamkan perselisihan antara keluarga besar Kesultanan Cirebon. Hal tersebut dikarenakan Francois de Tak dianggap lebih memihak Sultan Anom pada penyelesaian perjanjian tersebut, terlebih pembagian wewenang dan kekuasaan atas wilayah belum ditentukan.